Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Pelajar terlibat aksi dorong dengan pemilik lahan sekolah, 4 pelajar dilarikan ke rumah sakit. Dinas Sosial masih kumpulkan bukti-bukti penyelewengan dana bansos. Dinas Sosial Kota Padang masih mengumpulkan bukti-bukti terkait penyelewengan dana bansos oleh oknum pekerja sosial masyarakat di Kelurahan Batang Arau. Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Heriza Syafani, untuk penyaluran bansos sudah ada SOP-nya, yakni masyarakat yang menerima bantuan sosial termasuk bantuan pangan non-tunai telah terdata dan diverifikasi Dinas Sosial. Berdasarkan hasil verifikasi itu, warga akan menerima bantuan yang disalurkan melalui kantor pos. Warga yang menerima bantuan sosial ini harus yang bersangkutan dan tidak bisa diwakilkan. Jika pun diwakilkan, maka wajib memakai surat kuasa. Jika oknum PSM Kelurahan Batang Arau terbukti melakukan penyelewengan, dapat diproses secara hukum. Dinas Sosial tidak akan melindungi oknum pekerja sosial masyarakat yang menyalahgunakan kewenangannya itu. Nah, di PT POS sendiri, masyarakat yang menerima bantuan ini harus yang bersangkutan mengambil ke kantor pos, sehingga tidak bisa diwakilkan. Kalaupun bisa diwakilkan secara kebijakan, itu harus pakai surat kuasa. Nah, dalam hal ini, kalau memang ada terjadi, tentu ada persoalan di situ. Nah, kalau memang terbukti, kami kira ini bisa diproses secara hukum. Kami tidak melindungi bagi pekerja sosial masyarakat yang menyalahgunakan kewenangan. Kasus dugaan penyelewengan dana bansos milik belasan warga Batang Arau kini sudah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Padang. Setelah tim 9 yang dibentuk warga melaporkan secara resmi kasus dugaan korupsi dana bansos yang dilakukan oleh oknum pekerja sosial masyarakat Kelurahan Batang Arau ke Kejari Padang. Robiha melaporkan dari Padang. Pengantarannya harus datang ke elok lah mak. Ya buka pintu luar tu ha. Sejumlah polisi dari tim Opsnal Polsek Bungus Telukabung mendatangi sebuah rumah di daerah Suranti, pesisir selatan, untuk menangkap pencuri besi dan tembaga. Iwan, pemuda lajang yang berusia 30 tahun, bersembunyi di rumah orang tuanya. Sang ibu yang mengetahui kedatangan polisi malah menutup pintu dan memalangnya dari dalam rumah. Polisi butuh waktu lama untuk membujuk sang ibu agar membukakan pintu. Namun ibu Iwan bersikukuh dengan sikapnya yang tak mau membuka pintu. Kesabaran polisi pun habis setelah bernegosiasi lebih dari 1 jam tanpa ada titik temu. Pintu kayu yang menjadi penghalang didobrak polisi dan Iwan pun diketahui berada di belakang ibunya. Sang ibu yang kaget justru mengancam polisi dengan golok. Kesabaran polisi pun kembali diuji. Setelah bernegosiasi, Iwan berhasil ditangkap polisi dan dibawa ke Mapolsek Bungus Telukabung. Ibu Iwan juga dibawa serta dengan tuduhan mengancam polisi dengan senjata tajam. Dari keterangan polisi, pelaku merupakan seorang residivis kasus pencurian yang telah 3 kali beraksi di wilayah Bungus Telukabung dengan menyasar tempat pengepul barang bekas dan menggasak sejumlah besi dan tembaga. 3 orang ini telah melarikan diri selama lebih kurang 2 bulan. Berdasarkan informasi dari masyarakat, kita dapat keberadaannya di daerah pesisir selatan. Sampai di sana kami menemui perlawanan dari pihak keluarga, di mana pihak keluarga tidak kooperatif melindungi keluarganya, sehingganya kami melakukan tindakan tegas dan kami juga mengamankan
orang tuanya yang memakai golok kebetulan menghadang kami. Mirisnya, pelaku mencuri dengan 2 rekannya hanya untuk membeli narkoba. Kini pelaku ditahan di Mapolsek Bungus Teluk Kabung, sedangkan 2 rekannya yang masih buron sedang dalam pengejaran polisi. Alfi melaporkan dari Padang. Banyak lah, Bang. Tipis yang ketiga ya. Warga ya. Puluhan petugas lapas yang dibantu tentara dan polisi menggeledah para narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Pariaman pada Rabu siang. Ruang tahanan yang sudah kelebihan kapasitas ini diperiksa secara bergantian, sedangkan narapidananya diperiksa satu persatu guna mencari barang-barang yang dilarang. Sedangkan seluruh ruangan tahanan tak luput dari pemeriksaan jika ada narkoba atau barang terlarang lainnya yang disimpan di lemari. Selain pemeriksaan ruangan dan badan, juga dilakukan pemeriksaan urin para napi yang berjumlah 565 orang. Hasilnya, seluruhnya dinyatakan negatif. Dari hasil penggeledahan, petugas hanya menemukan barang-barang olahan narapidana menjadi benda tajam serta kabel listrik yang semuanya dianggap tidak membahayakan. Hasil penggeledahan yang kita dapatkan ini barang-barang yang sifatnya bisa potensi juga untuk dampak ke keamanan, tapi tidak terlalu prinsip. Yang kita antisipasi justru yang lebih besar kalau seandainya di dalamnya ada senjata tajam maupun senjata-senjata yang sifatnya itu untuk menimbulkan gangguan keamanan, kemudian narkoba ini alhamdulillah nggak ada. Razia semacam ini akan rutin digelar oleh Kalapas untuk mengantisipasi peredaran narkoba, penggunaan telepon genggam, serta benda-benda tajam yang membahayakan petugas maupun narapidana lainnya. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Fri Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.